Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Prodi PAI 2, ingin menyampaikan tentang makom dan akhwal untuk memenuhi mata kuliah akhlak tasawuf. Memahami makom dan akhwal. Makom adalah tingkatan spiritual yang dicapai melalui usaha amalan gigih seorang salik dengan kedudukan yang stabil dan permanen. Sedangkan akhwal adalah keadaan spiritual yang dianugerahkan Allah SWT secara tiba-tiba dalam hati seorang hamba tanpa upaya langsung dari dirinya. Sifatnya sementara dan tidak stabil. Baik, yang pertama dibahas yaitu makom, stasiun tetap perjalanan rohani. Yang pertama, niat dan tekad. Memulai perjalanan dengan niat yang tulus dan tekad untuk mendekatkan diri kepada ilahi. Nomor 2, latihan spiritual. Melalui zikir, salat, puasa, dan salawat mengolah diri secara inisiatif. 3, pembiasaan diri. Mengulang amalan hingga menjadi kebiasaan dan bagian tak terpisahkan dari jiwa. Yang keempat, pencapaian makom. Setelah konsisten, makom tentu seperti taubat, zuhud, atau sabar akan tercapai. Menjelajahi makomat utama dari taubat hingga tawakal. Taubat, kembali kepada Allah dengan penyesalan mendalam dan janji tidak akan mengulang dosa. 2, zuhud, tidak terikat pada dunia, namun tidak meninggalkan sepenuhnya. 3, sabar, ketabahan dalam menghadapi ujian dan ketaatan dalam menjalankan perintah. 3, syukur, mengakui dan menghargai nikmat Allah baik secara lisan maupun tindakan. 4, tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT setelah berusaha semaksimal mungkin. Baik, di slide ini saya juga menjelaskan tentang akhwal, anugerah ilahi yang mengalir dalam hati. Akhwal adalah rasa atau keadaan spiritual yang datangnya tanpa diundang, murni dari karunia Allah. Sifatnya tidak bisa diusahakan dan sering kali datang secara tiba-tiba sebagai respon terhadap kejenihan hati seorang salik yang telah membersihkan diri melalui makomat. Ciri-ciri akhwal yaitu muncul secara spontan, tidak stabil dan mudah berubah, dan juga tanda dari kedekatan ilahi. Mengalami akhwal antara khauf, raja, dan mahabbah. Khauf, takut, rasa takut akan keagungan Allah SWT dan dosa-dosa yang telah dilakukan, mendorong kepada ketaatan. Raja, harapan akan rahmat dan ampunan Allah, menumbuhkan optimisme dalam beribadah. 3, mahabbah, cinta, puncak akhwal, cinta yang mendalam pada Allah, melahirkan kerinduan dan kepasrahan total. Akhwal ini adalah ujian sekaligus anugerah, menguji ketahanan spiritual dan kesyukuran seorang hamba. Sinergi makom dan akhwal, kesatuan hati dan amalan. Makom dan akhwal saling melengkapi. Makom adalah fondasi kuat yang dibangun melalui perjuangan, sementara akhwal adalah karunia yang indah perjalanan. Tanpa makom, akhwal hanya sensasi sementara. Tanpa akhwal, makom adalah kering tanpa rasa. Makom, usaha membangun karakter yang biasaan baik. Akhwal, anugerah, menerima inspirasi dan pengalaman spiritual, pertumbuhan, penguatan spiritual dan peningkatan derajat. Kesimpulan, mengintegrasikan makom dan akhwal dalam kehidupan sehari-hari. Konsisten amalan, berusaha sungguh-sungguh mencapai makom dan makom mulia. Kespektan hati, menerima dan menghargai anugerah akhwal. 3, pasrah dan syukur, menjadikan setiap momen sebagai ibadah dan pelajaran. 4, kesempurnaan diri, mencapai kedekatan ilahi melalui perpaduan keduanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.